Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirwayuni, NPM 1913310. Saya akan melanjutkan materi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Nurul. Yang materi selanjutnya itu ada materi menetapkan tarif overhead tetap yang dianggarkan. Menurut definisinya, biaya manufaktur tetap adalah jumlah biaya yang totalnya tidak berubah selama periode tertentu, meskipun terjadi perubahan yang besar dalam tingkat total aktivitas atau volume. Dengan biaya overhead tersebut, biaya tetap biasanya termasuk dalam anggaran fleksibel, tetapi biaya itu senantiasa sama jumlahnya dengan rentang aktivitas yang relevan tanpa memandang tingkat output yang dipilih untuk menyesuaikan biaya variabel dan pendapatan. Langkah-langkah dalam menetapkan tarif overhead tetap yang dianggarkan adalah yang pertama itu memilih periode yang digunakan untuk anggaran. Periode anggaran untuk biaya tetap biasanya itu dianggarkan 12 bulan. Untuk penetapan overhead tahunan sekali dalam setahun juga menghemat waktu manajemen yang harus menetapkan hingga 12 kali selama setahun bila tarif anggaran ditetapkan per bulan. Yang kedua itu memilih dasar alokasi biaya untuk digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead tetap ke output yang dihasilkan. Misalnya pada halaman 312 itu ada contoh. Untuk mudahnya kita dengan diasumsikan web ingin beroperasi sesuai kapasitas tahun fiskal 2006, jam mesin yang dianggarkan adalah sebesar 57.600 jam untuk output yang dianggarkan sebesar 144 jaket. Yang ketiga itu mengidentifikasi biaya overhead tetap yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Misalnya ini juga anggaran overhead manufaktur tetap pada web untuk tahun 2006 adalah Rp3.312.000. Yang keempat, menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang ditetapkan setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead tetap ke output yang dihasilkan, yaitu dengan membagi biaya total yang dianggarkan tadi dalam pool biaya overhead tetap dibagi total kuantitas yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya. Contohnya tadi itu 3.312 dibagi dengan kapasitas jam mesin yang dianggarkan sebesar 57.600, ketemu $57,50 per jam mesinnya. Lalu selanjutnya kita buka halaman 313, itu ada bagan 8 strip 3. Di sini ada presentasi analisis varian overhead manufaktur tetap untuk berbentuk kolom company untuk April 2006. Yang kolom pertama itu ada biaya aktual yang terjadi, itu biaya aktual yang terjadi sebesar 285, dan anggaran fleksibel itu sebesar 276. Lalu alokasinya kuantitas input yang dianggarkan yang dikeluarkan untuk output aktual dikali tarif yang dianggarkan. Kita buka bab yang sebelumnya yaitu bagan 7 strip 2 di halaman 226. Kita lihat untuk hasil aktual tadi dari bagan 7 strip 2 kolom pertama yang biaya manufaktur tetap
itu biaya yang terjadi atau biaya yang sesungguhnya terjadi sebesar 285. Lalu yang 276 itu tadi biaya yang dianggarkan. Lalu alokasi input, alokasi yang kolom ketiga itu 0,40 dikali 10.000 unit, itu unit yang terjual, lalu dikali 57,50 per jam, hasilnya 230.000 dolar. Lalu selisih dari biaya aktual yang terjadi dan anggaran fleksibel itu menyebabkan selisih harga. Selisih harga itu selisihnya 9.000, selisih biaya. Selisihnya itu 9.000. Itu selisih yang tidak menguntungkan bagi laba operasi karena dia mempengaruhi atau mengurangi laba operasi tersebut. Bisa juga disebut varian pengeluaran. Lalu, selisih antara anggaran fleksibel dengan alokasinya itu 46.000. Itu juga selisih yang tidak menguntungkan atau selisih yang mengurangi laba operasi. Lalu, selisih antara biaya aktual dan anggaran fleksibel itu juga disebut varian anggaran fleksibel sebesar 9.000. Selanjutnya itu untuk menghitung biaya overhead tetap yang dianggarkan per output unit bisa dihitung dengan rumus kuantitas yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya per input per unit output dikali biaya overhead tetap yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya. Itu ada 0,40 itu biaya kuantitas yang dianggarkan, 0,40 jam per mesin jaga dikali biaya overhead tetap yang dianggarkan tadi yang sebelumnya dihitung, yaitu 57,50 jam per mesin, dan hasilnya 23 dolar per jaket. Selanjutnya ada varians biaya overhead tetap. Varian anggaran fleksibel overhead tetap adalah perbedaan antara biaya overhead tetap aktual dengan biaya overhead tetap dalam variabel. Dalam mencari varian anggaran fleksibel overhead tetap ini, caranya yaitu dengan mengurangi biaya aktual yang terjadi dengan jumlah anggaran fleksibel. Kalau dalam buku ini contohnya 285 atau biaya yang terjadi sesungguhnya tadi 285 dikurangi biaya yang dianggarkan yaitu 276. Selisih 9.000 dolar. Varian ini tidak menguntungkan karena biaya overhead manufaktur tetap aktual sebesar 285 itu melebihi biaya yang dianggarkan. Jadi laba operasi jadi 9.000 tadi itu menurunkan laba operasi untuk bulan April 2006. Lalu varian anggaran fleksibel overhead variabel yang dijelaskan sebelumnya pada bab ini telah dibagi lagi menjadi varian pengeluaran dan varian efisiensi. Tidak ada varian efisiensi untuk biaya tetap. Hal itu disebabkan karena jumlah lump sum biaya tetap tidak akan terpengaruh oleh seberapa efisien jam mesin digunakan untuk membuat output dalam periode anggaran tertentu. Selanjutnya, seperti ditunjukkan pada bagian 8 step 2, karena tidak ada varian efisiensi,
varian pengeluaran overhead tetap itu berjumlah sama dengan varian anggaran fleksibel, yaitu caranya sama seperti varian anggaran fleksibel tadi, dengan mengurangkan biaya aktual yang terjadi dengan jumlah anggaran fleksibel, yaitu 285 dikurangi 276, ketemu selisihnya 9.000, yaitu selisih yang tidak menguntungkan karena mengurangi laba operasi. Penyebab terjadinya varian pengeluaran yang tidak menguntungkan itu karena biaya leasing yang lebih tinggi, penyusutan pabrik, dan lain-lain. Itu lebih tinggi dari yang dianggarkan. Jadi terjadi varian pengeluaran yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada varian volume produksi. Varian volume produksi ini hanya terjadi pada biaya tetap. Selanjutnya itu ada perhitungan varian volume produksi. Dengan menggunakan kalkulasi biaya standar, biaya overhead manufaktur tetap yang dianggarkan ke output aktual yang dihasilkan selama periode itu pada tarif yang dianggarkan sebesar 57,50 per standar mesin atau 23 per jaket. Jadi contohnya tadi, jika web memproduksi 1000 jaket itu dikali 23 karena biaya per jaket tadi. Biaya per jaketnya $23. Kalau misalnya web itu menjual 10.000 jaket, langsung saja dikalikan 10.000 jaket dikali biaya per jaket tadi, jadi 10.000 dikali $23. Intinya, meskipun dianggarkan biaya overhead tetap sebesar 276, perusahaan tidak harus mengalokasikan semua biaya tersebut ke output. Jadi yang dialokasikan hanya biaya yang terjual saja. Varian volume produksi itu adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dengan overhead tetap yang dialokasikan atas dasar output aktual yang diproduksi. Varian volume produksi ini sering disebut tingkat varian denominator atau sebagai variance overhead tingkat output. Rumus untuk menghitung varian volume produksi itu yang dinyatakan dalam unit dasar alokasi jam mesin. Itu adalah overhead tetap yang dianggarkan dikurangi overhead tetap yang dialokasikan dengan menggunakan input yang dianggarkan yang dikeluarkan untuk output yang dihasilkan. Misalnya itu pada contoh tadi yang untuk web tadi, biaya yang dianggarkan kan 276. Jadi dikurangkan dengan 0,40 jam per unit, itu biaya yang dianggarkan juga, dikali 10.000 unit karena itu unit yang terjual, dikali 57,50 per jam. Selisihnya 276 dikurangi 230 itu ketemu $46.000. Ini adalah selisih yang tidak menguntungkan karena biaya yang dianggarkan itu melebihi biaya aktual yang terjadi. Lalu kalau misalnya kita menghitung unit dasar alokasi juga diperlihatkan, misal kita menghitung dalam istilah biaya tetap yang dianggarkan per unit output, itu dengan cara sama juga, biaya overhead tetap yang dianggarkan dikurangi overhead yang dialokasikan dengan menggunakan biaya yang dianggarkan per unit output yang dikeluarkan untuk output aktual yang dihasilkan. Kalau ini kan berdasarkan biaya tetap yang digunakan per unit output. Tadi kan sudah dihitung per unit output itu jaketnya dianggarkan sebesar $23.
Jadi $23 itu tadi dikali jaket yang terjual, yaitu jaket yang terjual adalah 10.000 jaket. Jadi $23 itu dikali 10.000 jaket, ketemu $230. Jadi selisih biaya overhead yang tetap yang dianggarkan tadi 276, lalu biaya yang terjadi $230. Terjadi selisih sebesar $46.000. Itu juga termasuk selisih yang tidak menguntungkan karena dia melebihi anggaran. Mohon maaf, yang 276 tadi dikurangi 20 ketemu 46, itu terjadi selisih yang tidak menguntungkan karena itu mengurangi laba operasi. Kenapa kok mengurangi laba operasi? Karena biaya yang terjadi dan biaya yang dianggarkan itu lebih kecil. Biaya yang terjadi lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Selanjutnya itu menginterpretasikan varian volume produksi. Di halaman 315 itu ada perilaku biaya overhead manufaktur tetap dianggarkan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian serta dialokasikan untuk tujuan kalkulasi biaya persediaan web company untuk bulan April. Di sini sudah ada contohnya. Lalu yang selanjutnya selanjutnya itu materinya ayat jurnal untuk biaya dan varian overhead manufaktur tetap yang tadi sudah dihitung. Lalu kita buatkan ayat jurnal. Yang pertama itu untuk mencatat biaya overhead aktual yang terjadi, yaitu dengan akun pengendalian overhead manufaktur tetap. Debitnya itu sebesar 285, lalu dikredit hutang gaji, akumulasi penyusutan, dan berbagai akun lainnya sama, yaitu sebesar 285. Yang kedua, untuk mencatat biaya overhead manufaktur tetap, yaitu yang akun debit adalah pengendalian barang dalam proses sebesar 230, yaitu biaya yang terjual tadi, barang yang terjual tadi, ya dikredit overhead manufaktur tetap yang dialokasikan sebesar 230. Lalu yang ketiga itu untuk mencatat varian selama periode akuntansi. Ini di sini ada akun debit. Yang pertama akun debitnya overhead manufaktur tetap yang dialokasikan sebesar 230. Lalu varian pengeluaran overhead manufaktur tetap sebesar 9.000 dan varian volume produksi manufaktur tetap sebesar 46.000 dan dikredit dengan akun pengendalian overhead manufaktur tetap sebesar 285. Lalu untuk menghapus saldo akun varian pengeluaran overhead tetap pada bulan April juga merupakan saldo pada akhir tahun 2006 dan jumlahnya tidak material. Itu kita menghapusnya ke akun harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu di debit 9.000, kreditnya varian pengeluaran overhead manufaktur tetap. Selanjutnya untuk menghapus varian volume produksi ke harga pokok penjualan, perusahaan itu membuat ayat jurnal yang debit harga pokok penjualan sebesar 46.000 dan dikredit varian volume produksi manufaktur tetap sebesar 46.000, sama seperti yang tadi.
Cukup sekian presentasi dari saya dan Mbak Nurul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.